Baik, kita mulai. Sekarang pertemuan keberapa hari ini? Ketiga ya? Ketiga ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Napalo sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Present bisa. Yes. Ya. Ulangi lagi. Selamat sore. 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 USM bisa. Hukum yes. Kenapa susah sekali? Nanti sebentar tuh lagi, ingat ya. Sebentar tes lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta mata kuliah filsafat hukum yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, yang manis-manis, yang cantik-cantiknya tak ketulungan. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan yang ketiga. Tepatnya hari ini tanggal 21 Maret 2024. Betul? Kalau salah tanggal bilang ya. 21 Maret 2024. Hari Kamis atau hari Jumat ini? Berarti malam Jumat ya? Ya, oke. Cocok. Hari ini kita akan masuk pada materi sifat-sifat pokok atau sifat-sifat dasar filsafat dan pembidangan filsafat, termasuk pula filsafat hukum itu ya. Jadi baik filsafat maupun filsafat hukum itu sama sifat dasarnya atau sifat pokoknya, juga sama pembidangannya. Nah, di dalam filsafat itu memiliki 3 sifat dasar atau 3 sifat pokok. Yang pertama, menyeluruh ya. Artinya filsafat merupakan cara berpikir yang tidak sempit. Akan tetapi selalu melihat persoalan di setiap sudut yang ada. Kalau bicara soal filsafat, yang perlu kalian pahami adalah bahwa filsafat itu hakikinya adalah cara berpikir atau metode berpikir. Jangan benci dengan filsafat. Karena orang berpikir, pasti orang berfilsafat. Kalau Anda tidak berfilsafat, maka Anda tidak berpikir. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang pasti berfilsafat, karena setiap orang pasti berpikir. Nanti berhenti kita berfilsafat kalau kita mati. Selama kita masih hidup, maka kita akan terus berfilsafat. Ada beberapa orang yang benci filsafat. Bahkan ada itu postingan-postingan yang menyatakan bahwa ilmu sesat adalah filsafat. Jadi dosen yang sesat adalah dosen filsafat. Dosen mengajarkan filsafat. Ya, itu salah kaprah. Dia tidak bisa membedakan mana filsafat sebagai cara berpikir dan mana filsafat yang merupakan produk berpikir. Jadi ada cara berpikir, ada produk berpikir. Kita jangan masuk di produk berpikir, tapi kita masuk di cara berpikir. Jadi karena produk berpikirnya itu tidak sesuai dengan pikirannya orang, sehingga dicaplah bahwa filsafat itu sesat. Nah, sifat yang kedua
adalah mendasar. Ya. Sifat ini yang nggak mendasar karena pertanyaan-pertanyaan itu yang dibahas adalah di luar ilmu. Di luar ilmu. Mendasar juga karena filsafat itu menyentuh metafisika. Tahu metafisika? Apa itu metafisika? Metafisika itu adalah pemikiran yang berada di luar fisik, yang bukan non fisik. Jadi penalaran yang di luar fisik. Filsafat mengkaji sesuatu yang tak nampak pun di mata. Itu namanya metafisika. Kemudian yang ketiga, spekulatif. Kalau spekulatif, spekulatif itu artinya berpikir dengan teori. Bisa seperti itu. Bisa juga untung-untungan. Jadi spekul itu untung-untungan. Artinya begini. Orang selalu mencari alasan, tapi alasannya itu bersifatnya untung-untungan. Terima ya untung, ditolak ya untung. Ya sama kalau mau pergi kuliah, ya kadang masa juga spekul itu. Buat alasan sakit, Pak. Padahal alasannya cuma spekulatif. Itu 3 sifat pokok atau 3 sifat dasar filsafat, ya. Jadi pada filsafat ada seperti ini, ya. Jadi orang yang berpikir filsafat itu pasti pikirannya selalu menyeluruh, komprehensif, ya, tidak parsial, menyeluruh dan mendasar. Mendasar itu karena orang berpikir filsafat itu sama dengan radikal. Sudah saya bahas radikal ya pertemuan minggu lalu ya. Radikal itu adalah berpikir sampai pada akar-akarnya. Tidak hanya menganalisa yang di permukaan, tapi di bawah permukaan pun juga ikut dipikirkan, dianalisa. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembidangan filsafat. Dan letak dari filsafat hukum itu di mana sih? Waalaikumsalam. Masuk ini. Pembidangan filsafat, ya. Ada 3 sebenarnya, ya. Pembidangan. Kalaupun ada ada yang bilang 5, itu hanya pasalnya pemekaran saja. 3 yang pokok. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi. Jangan tambah-tambah hurufnya, ya. Jangan salah tulis. Jangan dikasih tambah huruf-huruf lain di depannya. Oh, itu ontologi. Ontologi artinya cabang filsafat yang menyelidiki atau mempelajari tentang hakikat suatu benda. Iya, waalaikumsalam. Apa contohnya ontologi? Misalnya pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Itu berarti masuk dalam ontologi. Jadi mempelajari tentang keberadaan sesuatu termasuk manusia.
Ontologi. Kemudian yang kedua epistemologi. Ya, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul maupun susunan atau metode suatu pengetahuan atau ilmu. Jadi dari mana kalau ada ada pembahasan tentang dari mana ilmu pengetahuan itu berasal, berarti itu namanya epistemologi, ya. Dari mana sumbernya, cara apa yang digunakan untuk mencapai pengetahuan itu adalah epistemologi. Dia bagian dari filsafat. Termasuk batasan-batasan antara ilmu satu dan ilmu lainnya. Itu adalah epistemologi. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Yaitu yang pertama, jadi yang dibagi menjadi dua kata, episteme dan logos. Kalau episteme itu artinya pengetahuan atau ilmu, sedangkan logos adalah kajian. Episteme itu pengetahuan, ya. Pengetahuan, ya. Logos itu adalah ilmu yang mengkaji. Jadi kalau kita mau, ya, ilmu yang mengkaji pengetahuan. Ada beberapa istilah yang hampir sama dengan epistemologi. Atau setara dengan epistemologi. Jadi beberapa istilah yang setara dengan istilah dari epistemologi. Yang pertama, kriteriologi. Ini setara dengan epistemologi, ya. Artinya berbicara tentang benar tidaknya pengetahuan. Sebenarnya itu masih bagian dari epistemologi. Yang kedua, kritik pengetahuan. Kritik pengetahuan ini adalah pembahasan kritis tentang pengetahuan. Yang ketiga, genosiologi, yaitu teori tentang pengetahuan. Selanjutnya, logika material. Yaitu pembahasan logis dari segi isi. Logika formal dari segi bentuknya. Jadi pembahasan logis dari segi isi, kemudian logika formal dari segi bentuknya. Gampang nanti di YouTube itu, ya. Kalau tidak sempat mengikuti, ya nanti kan ada YouTube-nya. Bisa juga buka YouTube lain, banyak kok YouTube. Ketik saja namanya, pembidangan filsafat, muncullah itu, ya. Atau sifat dasar filsafat, muncullah semua itu.
Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi. Nah, aksiologi itu dibagi menjadi dua kata ya. Berasal dari dua kata, aksi dan logos. Atau aksios dan logos. Aksios itu artinya nilai, logos ilmu. Jadi kalau kita mau satukan, aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai. Aksiologi ini merupakan bidang filsafat yang sangat tua, ya. Dan ini sudah muncul, ya, cabang filsafat ini sudah muncul sejak zaman Plato. Plato itu punya gagasan ide, ya. Plato gagasannya apa? Dia punya gagasan bahwa Plato memiliki gagasan tentang idea atau kebaikan. Jadi kebaikan itu masuk aksiologi, ya. Kebaikan, keburukan, etika, moral itu masuk dalam cabang filsafat yang kita kenal nama aksiologi. Jadi aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat dari nilai, termasuk juga kriteria dan kedudukan metafisis. Metafisis artinya keberadaan, ya. Kedudukan metafisis suatu nilai. Metafisika. Nilai itu kan tidak terlihat, tidak nampak, ya. Ini yang salah satu contoh metafisika. Niat itu tidak nampak, itu metafisika itu semua, ya. Itu bagian dari aksiologi. Apa yang mendorong, ya, apa yang mendorong manusia bertindak, ya bisa masuk itu ontologi, ada juga aksiologinya, ya. Nah, salah satu cabang aksiologi adalah etika. Tadi saya singgung itu, ya. Akhir-akhir ini di sebelum pemilu berlangsung kita selalu dihebohkan dengan etika, ya. Ada bicara etik dan tidak etik, etis dan tidak etis, ya. Makanya manusia itu tidak bisa menghilangkan filsafat. Karena walaupun ingin menghilangkan filsafat, diberikan nama apapun tetap dia akan berfilsafat. Karena di kehidupan sehari-hari kita ini itu dipenuhi dengan filsafat. Karena kita berpikir, kecuali ada manusia batu, nah, baru dia tidak berfilsafat. Siapapun dia orangnya pasti dia berfilsafat, ya. Kan dia berpikir, minimal berpikir besok mau makan apa. Dia sudah berpikir. Cara berpikir itu adalah filsafat. Jadi jangan alergi dengan filsafat, ya. Nah, etika ini mengandung 3 pengertian. Yang pertama, etika digunakan dalam arti norma moral. Jadi etika digunakan dalam arti norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, arti yang kedua dari etika, kumpulan nilai moral atau asas
kumpulan nilai moral atau asas yang biasa kita muat dalam sebuah kode etik. Nah, itu etika juga dalam artian lain. Kemudian ketiga, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Agak gelap ya, karena saya mau lawan sinar, jadi video kalian kurang jelas. Jelas tapi mukanya kalian tidak jelas ini. Bisa kali tutup itu salah satu jendela di Pak Gorden yang ujung sana. Coba ujung sana tutup dulu, supaya jangan tabrakan dengan cahaya kameranya. Ya coba. Nah, itu agak lumayan. Yang satu ini, ya, coba. Ya, itu lumayan, tak? Bisa melihat toh? Mana ketemu lampunya? Coba lampunya nyalakan dulu. Kalau lampunya dong, nyalakan dulu. Nyalakan dulu lampunya sana. Oh, cuma satu balonnya ya. Syukurlah. Tidak apa-apa toh. Kalau suasana begini, orang Jawa bilang adem-adem, ya, sejuk-sejuk, ya, bikin mata ngantuk, menghilangkan kelelahan. Tapi jangan tidur ya, jangan tertidur. Apalagi ini puasa tuh. Ada yang puasa di sini? Ya, berapa orang tidak puasa? Oh. Ya, ada muslim tidak puasa ya? Ada muslim juga? Sekira muslim mau tidak puasa, kaget saya. Ah? Ikut puasa. Nah, itu artinya saya ingin sedikit menerangkan ini tentang etika dan moral. Sebenarnya etika dan moral itu tidak bisa dipersamakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Dia beda tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau saya menggambarkan sama dengan uang, kalian pernah lihat uang? Pernah ya? Ya pastilah pernah. Misalnya uang apa saya? Uang logam misalnya, atau uang kertas lah. Uang kertas 5.000. Itu uang kertas 5.000, di setiap sisinya itu ada gambar toh. Kalau gambar yang satu, apa gambarnya? Orang apa itu? Coba saya lihat dulu, ada kawan saya. Coba lihat, ada nggak? Oh ini yang tadi sisa pertalite. Ini 50.000 ini. Jadi saya menggambarkan ya. Jadi etika dan moral itu seperti uang. Mereka dua sisi yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ini kan uangnya, ini uang 50.000, ini sisi yang berbeda. Ada dua sisinya tak? Ya, tidak tahu mana kanan mana kiri ini. Ya, ini uang 50.000 ini. Ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua. Ya. Nah. Sisi anggaplah ini uang 50.000, ya. Sisi yang satu ini yang gambar orang yang berkacamata ini ganteng juga ini. Siapa namanya di? Yang berkacamata ini gambar orang laki-laki nih ya, atau perempuan? Laki-laki ya. Siapa namanya di foto di uang ini? Tidak ada namanya. Ada namanya ini, kecil-kecil ini. Ya. Anggaplah ini adalah etika. Etika ini. Di sebelah satunya, sisi lainnya ini gambar orang menari pakai kipas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah moral. Ya. Waalaikumsalam. Kalau satu gambar ini hilang, satu sisinya hilang gambarnya, maka tidak ada gunanya ini uang.
Seperti itu pula etika. Ketika Anda bermoral, tetapi moral Anda tidak mencerminkan etika, maka Anda bisa dianggap tidak beretika. Ya, itu. Anda sebagai manusia akan sia-sia. Karena etis atau etika itu adalah sarana elit bagi manusia. Itu sarana buat kita. Perlengkapan buat kita yang paling elit. Sejahat-jahatnya manusia, ya, entah dia pernah memperkaus orang, dia pernah mencuri barangnya orang, dia pernah menipu orang, pernah memfitnah orang, dia pasti tidak ingin dikatai tidak punya etika, pasti tersinggung. Karena memang pada dasarnya manusia punya etika, walaupun kecil sekali. Etika itu akan tercermin melalui moral, sehingga kedua-duanya harus sejalan. Gitu. Etika itu adalah ilmu tentang bagaimana ia berbuat. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Apakah itu baik atau tidak baik? Nanti pertemuan berikutnya kita akan terangkan ada beberapa macam etika, ya. Seperti itu. Jadi etika adalah ilmunya. Kalau Anda melakukan perbuatan kalian adalah moral. Jadi perilaku kalian itu, kalian meludah dalam kelas, itu bagian dari etika yang kalian pelajari. Anda menggunakan pakaian bikini di kelas, itu bagian. Itu moral, perbuatan. Nah, untuk mengetahui apakah moral itu mengandung nilai etika, kita lihat dulu dari etika secara umum yang ada di daerah itu. Kalau di Indonesia, perempuannya masuk kuliah dengan dada yang terbuka, dianggap melenceng dari nilai etika. Karena itu dianggap tidak baik, itu buruk. Etikanya ada tapi etika buruk. Dan etika buruk dianggap oleh manusia itu bukan etika sebenarnya. Makanya dalam etika itu kita pelajari nilai baik dan nilai buruk. Dari pelajaran itu kita diharuskan mengambil nilai baiknya. Kalau kita sudah mempelajari mana nilai yang baik dan mana nilai buruk, maka kita harus mengambil yang baik. Karena tidak ada manusia yang mengakui keburukan. Tidak ada manusia yang mengakui bahwa keburukan itu bisa mengantar kita masuk ke dalam surga. Manusia apapun. Tidak ada manusia yang menyatakan bahwa keburukan bisa membawa kepada kebahagiaan. Tidak ada. Atau keburukan bisa membawa kepada yang namanya kita kenal dengan sebutan pahala. Tidak ada. Tidak ada yang mau diperlakukan buruk oleh orang lain. Sehingga kembali ke dirinya. Kalau tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain, maka jangan melakukan buruk orang lain pula. Begitu, tepat selira. Namun lagi-lagi kembali kepada persepsi manusia masing-masing tentang ilmu yang baik dan buruk. Ya. Di Indonesia beda nilai baiknya dengan ada di Amerika. Perempuan-perempuan di Amerika kalau keluar pakai celana dalam, apalagi di pantai, dianggap tidak masalah, baik itu. Dianggap baik-baik saja. Tetapi di Indonesia, terutama di Kolaka di sini, coba-coba nih, ya jalan-jalan di pantai Mandra pakai celana dalam saja. Kalau tidak, ya biasanya ada laporan, ya seorang wanita cantik menggunakan celana dalam diperkaus oleh 10 pemuda. Iya, mengapa itu dianggap tidak baik? Ya. Yang pemuda tadi pun yang memperkaus juga tidak baik. Situ. Dianggap atau yang minimalnya akan ditegur oleh orang, ya. Atau dibilangnya gila, sinting, gula miring. Seperti itu.
Jadi etika itu mempunyai pemahaman yang berbeda-beda tergantung lokasinya, tergantung negaranya. Bahkan negara sama pun, kabupaten sama pun juga tergantung lagi kepada individunya. Ya kan? Seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita mendapatkan ilmu itu. Tergantung bagaimana kita mendapatkan pelajaran dasar tentang ilmu itu. Karena dari kecil kita sudah diajari sebenarnya oleh orang tua kita walaupun tidak tertulis. Seperti itu ya. Coba lihat anak-anak kecil. Kalau anak kecil mengambil barang milik temannya, pasti orang tuanya negur, jangan ambil. Punya temanmu izin dulu. Nanti dikasih baru ambil. Ya, kalau tidak dikasih jangan ambil. Seperti itu. Itu sebenarnya adalah pengkaderan terhadap anak kecil dari orang tuanya, ya. Jadi menanamkan penanaman etika, penanaman tentang nilai baik dan buruk. Anak kecil kalau ditanya kemudian dia menjawab tidak sesuai dengan jawabannya sebenarnya, pasti akan ditegur atau dinasihati, jangan bohong. Orang bohong nanti ompong, orang ompong digigit kambing ompong. Ya kan? Kalau bohong nanti digigit sama kambing ompong. Anak kecil, ya. Dikira kalau kambing ompong itu bisa menggigit, tidak bisa, ya. Seperti itu sehingga muncul lagi lagu-lagunya lagi itu, ya. Ada lagu-lagu anak seperti itu. Itu etika ya, etika dan moral. Jadi berbeda, ya. Tetapi tidak bisa dipisahkan, tidak dapat dipisahkan. Beda tempatnya, ya. Tapi dapat dipisahkan. Di mana beda tempatnya? Kalau etika itu tempatnya di dalam diri manusia. Ilmu itu kan masuk ke diri manusia. Di logika kita, di pikiran kita. Itu etika.